Kita akan membahas tentang saham Mayora dan saham Indofood. Mana sih yang layak dibeli di tahun 2024? Pernah bertanya kenapa harga saham bisa naik dan juga bisa turun? Kata Warren Buffett, in the short term, the market is voting machine, but in the long term, is a weighing machine. Artinya, sentimen bisa bikin saham naik turun dalam jangka pendek, tapi dalam jangka waktu yang panjang, kinerja perusahaan yang menentukan. Peter Lynch juga pernah bilang, know what you want and know why you want it. Makanya, penting banget mengerti nilai intrinsik dan juga performa keuangan. Ya, jadi cara hitung market cap yang gampang nih, aku kasih tahu. Itu caranya adalah harga saham dikali jumlah saham beredar. Contohnya nih, Mayora di tahun 2024 itu Rp2.740 dikali 22,3 miliar sama dengan 61,2 triliun. Kemudian dari Indofood sendiri di tahun 2024 Rp7.700 dikali dengan 9,4 miliar menjadi 72,7 triliun. Selain angka, berita juga berpengaruh. Seperti harga kopi dan kakao naik, itu saham Mayor akan langsung naik 3,02%. Kemudian ketika gandum turun 28%, EBIT margin mencapai 27,1%. Tapi pas Taiwan tarik Indomie, itu NDF turun 1,15%. Sekarang kita bandingkan value pasar dan nilai wajarnya. Kalau market cap lebih tinggi dari fair value, itu artinya over value. Kalau market cap lebih rendah dari fair value, artinya itu under value alias sahamnya lagi diskon. Lihat juga dividen yield dari tahun 2021 sampai 2024. Mayora di 2021 ada dividen yieldnya 2,33%, di tahun berikutnya 1,07%, di tahun berikutnya 1,30%, di tahun 2024 itu 2,30%. Indofood di tahun 2021 4,29%, di tahun berikutnya 4,03%, tahun berikutnya 3,45%, dan di tahun 2024 itu 4,31%. Kesimpulannya ya, Indofood mengasih dividen lebih stabil dan lebih besar. Kalau kita lihat dari data tahun ke tahun, valuasi pasar Mayora selalu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai wajarnya. Contohnya di tahun 2024, market cap-nya 61,2 triliun, padahal fair value-nya hanya 11,3 triliun. Ini menunjukkan bahwa pasar cenderung overvalue saham Mayora kemungkinan besar karena kekuatan merek seperti Kopiko dan Torabika yang sudah sangat melekat di benak konsumen sehingga menciptakan sentimen positif yang tinggi walaupun secara fundamental tidak sebanding. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan beberapa data tabel nilai dari PT Indofood, yaitu ini dalam skala triliun. Untuk tahun 2021 fair value-nya sekitar 109 triliun, lalu untuk value-nya ada di 59,7. Lalu untuk tahun 2022 fair value-nya ada di 100,5, lalu untuk value-nya sendiri di 63,5. Untuk tahun 2023 fair value-nya di 93,6, lalu untuk value-nya di 60,9. Lalu untuk fair value-nya tahun 2024 yaitu ada di 86,9 triliun, lalu untuk value-nya di 72,7 triliun. Dimana di sini kita bisa lihat bahwasanya tiap tahun PT Indofood ini mengalami undervalue terus-menerus secara signifikan tanpa dividen yield di atas 4%. Nah, dimana PT Indofood ini sendiri sangat cocok untuk stabilitas jangka panjang. Terima kasih. Berdasarkan analisis fundamental yang ada, saya memutuskan untuk tidak mengambil saham Mayora dan lebih memilih Indofood. Mayora secara konsisten berada dalam kondisi overvalue dari 2021 hingga 2024 sehingga kurang menarik dari sisi valuasi. Sebaliknya, Indofood menunjukkan kondisi undervalue dengan dividen yield yang stabil di atas 4%, menjadikannya opsi lebih rasional untuk investor jangka panjang yang mencari stabilitas dan pendapatan pasif. Dengan mempertimbangkan aspek valuasi dan imbal hasil, pilihan saya condong pada Indofood sebagai keputusan investasi yang lebih prudent. Setelah membandingkan, saya memutuskan untuk membeli saham Indofood.
Kenapa? Alasannya adalah Indofood saat ini dalam kondisi undervalued, di mana nilai wajarnya adalah 86,9 triliun, masih jauh lebih tinggi dibanding nilai pasarnya, yaitu 72,7 triliun, memberi potensi kenaikan harga di masa depan. Selain itu, dividen yieldnya stabil dan tinggi, mencapai 4,31% di 2024, lebih menarik dibandingkan Mayora yang hanya 2,3%. Meskipun Mayora punya brand kuat seperti Kopiko dan Torabika, valuasinya terus-menerus overvalued sejak 2021, menunjukkan harga sahamnya lebih banyak dipengaruhi sentimen daripada fundamental. Dengan aset dan pendapatan Indofood yang jauh lebih besar serta performa saham yang lebih stabil, saya merasa investasi di Indofood memberikan kombinasi terbaik antara keamanan, potensi keuntungan, dan pendapatan pasif. Pendapat saya mengenai kedua saham consumer good ini, saham Indofood lebih bagus untuk dibeli karena memang harganya yang undervalue dibandingkan Mayora yang overvalue, dan dividen yield yang ditawarkan selalu di atas 4%, di mana itu jauh lebih stabil dan lebih tinggi dibandingkan Mayora. Tapi bagi saya tidak terlalu tertarik untuk membelinya karena meskipun Indofood harganya undervalue, pergerakan harga sahamnya bergeraknya cenderung lambat, jadi nggak cocok lah untuk orang yang mencari capital gain cepat. Pendapat saya akan memilih saham Indofood, alasannya karena nilai perusahaan dan asetnya jauh lebih besar dibanding Mayora, yaitu 59,7 triliun versus 45,6 triliun dari nilai perusahaan, dan 201 triliun versus 29 triliun dari segi aset. Ini menunjukkan Indofood punya kekuatan finansial dan skala bisnis yang lebih besar. Selain itu, bisnis Indofood lebih beragam dan stabil, jadi lebih aman untuk investasi jangka panjang. Baik, di sini teman-teman saya akan memberikan insight terlebih dahulu perusahaan Mayora. Meskipun Mayora terbilang overvalue, namun untuk market cap-nya sendiri tidak jauh lebih besar daripada PT Indofood. Nah, dari sini kita bisa, menurut saya bisa mengindikasikan beberapa mungkin menurut saya untuk jangka pendek atau mungkin menengah itu teman-teman bisa entry di perusahaan Mayora, membeli saham di sana. Namun untuk teman-teman jikalau ingin melihat untuk stabilitas jangka panjang, teman-teman bisa melihat atau melirik di saham Indofood, karena menurut saya sendiri, apalagi dalam salah satu produknya yaitu Indomie, itu bisa menjadi salah satu jawaban tantangan zaman. Dalam arti jikalau mungkin mengalami suatu negara atau mungkin beberapa kondisi mengalami suatu paceklik, nah Indomie sendiri ini bakal bisa menjadi salah satu alternatif bahan-bahan pokok seperti itu. Sebagai seseorang yang pernah investasi saham dan lebih condong ke arah fundamental, setelah perbandingan antara dua perusahaan ini, antara Mayora dan Indofood, saya lebih condong ke arah Indofood dikarenakan selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2024, sahamnya masih tergolong sangat undervalue dan dengan dividen yield yang lebih tinggi daripada Mayora, sekitar 2 kali lipat, maka saya akan lebih condong untuk investasi ke arah Indofood.